Pemirsa, ada 350 narapidana yang menjalani penyuntikan vaksin AstraZeneca di Lapas Kelas 2B Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelum menjalani penyuntikan, para napi ini harus berolahraga dan berjemur untuk menambah imunitas tubuh mereka. Untuk mengetahui jalannya penyuntikan, ini dia liputannya. Sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Dengan menggunakan baju koko berwarna putih, inilah yang dilakukan oleh ratusan warga binaan di Lapas Kelas 2B Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga binaan ini berolahraga terlebih dahulu di terik matahari sebelum menjalani penyuntikan vaksin COVID-19. Sebanyak 350 warga binaan menjalani vaksinasi AstraZeneca untuk tahap pertama serta tahap kedua. Vaksinasi ini digelar di Aula Lapas Kelas 2B Sekayu. Langkah-langkah kiat-kiat Lapas Kelas 2B Sekayu adalah senam setiap hari bagi warga binaan untuk menjaga stamina tubuh ataupun kesehatan warga binaan itu sendiri. Selain dia melakukan senam, juga pembagian vitamin, dan juga setiap hari Rabu makan jeruk, dan juga prokes, hal yang lain-lain sebagainya, terus intens kami lakukan dan kami penuhi. Dan terutama dari Puskesmas Balai Agung selalu mendukung penuh bagi Lapas Kelas 2B Sekayu dalam rangka penguatan dan pengawasan warga binaan di Lapas Sekayu ini. Ya, ada berapa jumlah napi yang kita lakukan vaksin hari ini, Pak? Pada hari ini kita melaksanakan vaksin yaitu sejumlah 350 orang, di mana 200 orang itu suntik vaksin dosis yang kedua dan 150 orang dosis suntik yang pertama. Ini dan vaksin apa, Pak? Nih, vaksin apa yang kita berikan nih? Pada hari ini dosisnya suntik vaksinnya itu AstraZeneca. Warga binaan di kelas 2B Sekayu ini yang sedang menjalani penyuntikan vaksin AstraZeneca mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Musi Banyuasin. Tujuannya adalah agar seluruh warga binaan dalam kondisi sehat dengan terus diberikan vitamin oleh pihak Lapas Kelas 2B Sekayu agar terhindar dari COVID-19. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ini saya berada di perusahaan tapioka, tepung tapioka di PT Panca Agung Sejati. Ya, perusahaan ini adalah perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Desa Pagarkaya di Kecamatan Sungai Keruh di Musi Banyuasin. Ya, untuk lebih jelasnya, dan ini dia liputannya. PT Panca Agung Sejati merupakan satu-satunya perusahaan yang ada di Desa Pagarkaya, Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang mengelola ubi kayu menjadi tepung tapioka berkualitas dengan mengedepankan para karyawannya yang merupakan warga setempat. Di masa pandemi COVID-19, para karyawan yang sedang bekerja tetap mematuhi protokol kesehatan. PT Panca Agung Sejati menghasilkan tepung tapioka yang berkualitas dengan label 5 daun hijau tinggi. Banyaknya permintaan dari kalangan pengusaha besar hingga perumahan, PT Panca Agung Sejati mampu memenuhi pasokan hingga Pulau Jawa dan Sumatera. Alhamdulillah di masa pandemi justru ada peningkatan permintaan pasar untuk tepung produk kita, Pak. Kalau dari retail, dari pasar masyarakat untuk produk olahan makanan itu ada peningkatan, juga untuk pabrikasi mitra kita yang ada di Sumatera maupun di Pulau Jawa ada peningkatan. Dalam satu hari kita bisa 150 sampai 200 ton yang menghasilkan sekitar 30 sampai 50 ton per ton. Sementara adanya dugaan kebocoran limbah akibat alam ke salah satu sungai, pihak perusahaan PT Panca Agung Sejati langsung melakukan antisipasi dengan mengerahkan alat berat serta menutup aliran limbah yang berasal dari lubang labi-labi. Akibat adanya musibah dari kejadian ini, karena sebenarnya yang terjadi adalah adanya lubang yang dibuat oleh labi-labi yang menyebabkan adanya rembesan air kolam limbah ke sungai. Tapi untuk hal ini tanggal 5 kemarin sudah efektif, itu sudah bisa kami hentikan seluruhnya.
Dan kami kepada masyarakat juga sudah mulai melakukan antisipasi dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga Dusun 3, Dusun 4 yang terdampak dari kejadian tersebut. Dan segera juga kita akan kerjakan pembuatan embung di Dusun 4 untuk memudahkan masyarakat mengambil air bersih. Perusahaan juga telah membantu masyarakat dengan memberikan bantuan air bersih serta membangun embung atau kolam penampungan air bersih untuk aktivitas warga Desa Pagarkaya sehari-hari. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini dilaksanakan secara virtual. Dalam sidang mendengarkan pidato kenegaraan ini diikuti oleh 45 anggota DPRD dan dihadiri oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin serta Wakil Bupati Beni Hernedi, Ketua DPRD Musi Banyuasin Sugondo, Sekretaris Daerah serta Dandim 0401, Kapolres, Kejari dan seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Pidato Presiden tadi menggambarkan bahwa kita tidak boleh patah semangat dalam hal bangun bangsa di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak hal sebetulnya di balik itu semua adalah hikmah di mana kita bisa meningkatkan pelayanan masyarakat. Ada juga nilai solidaritas dan gotong royong masyarakat yang semakin meningkat. Dan ini menjadi motivator bagi kami di daerah. Untuk hari ini kalau melihat dari pidato Presiden Republik Indonesia lebih fokus itu dengan catatan kita khususnya baik pun anggota DPRD maupun seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan bersama-sama bergotong royong, kerjasama yang baik, sinergi yang baik di seluruh elemen supaya menanggulangi COVID-19 ini tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama dan bergotong royong untuk memusnahkan COVID-19 ini. Sidang mendengarkan pidato kenegaraan ini dilaksanakan 1 tahun sekali setiap tanggal 16 Agustus, 1 hari menjelang Hari Kemerdekaan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan di halaman Pendopo Bumi Serasan Sekate. Pengibaran sangsaka merah putih oleh pasukan Paskibra saat upacara peringatan HUT RI ke-76 dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam upacara 17 Agustus kali ini, pemerintah Musi Banyuasin membatasi peserta upacara di masa PPKM level 3. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin menjadi pembina upacara pada peringatan HUT RI yang digelar di halaman Pendopo Bumi Serasan Sekate di Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Selain diikuti oleh beberapa instansi, TNI dan juga Polri, upacara HUT RI ke-76 ini juga diikuti oleh unsur kecamatan di 24 kecamatan yang ada di Musi Banyuasin secara virtual. Momen upacara 17 Agustus ini adalah seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kemarin, adalah semangat juang dan juga faktor kesiapan kita untuk menghadapi bagaimana kita memulihkan ekonomi masyarakat dengan mengingat jejak-jejak para pahlawan tersebut harus selalu dihidupkan, ditimbulkan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Mudah-mudahan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih kuat lagi dengan semangat juang 45 untuk memulihkan keadaan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Usai melaksanakan upacara HUT RI ke-76, Bupati Musi Banyuasin yang didampingi Wakil Bupati juga memberikan penghargaan kepada beberapa instansi atas kinerja terbaiknya selama 1 tahun, serta memberikan santunan kepada warga yang terdampak COVID-19. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Kedatangan mobil ambulan ini disambut gembira oleh puluhan warga Desa Toman, Kecamatan Mamat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga beramai-ramai melihat mobil ambulan yang baru saja tiba di rumah salah satu warga. Mobil ambulan ini sengaja dibeli oleh salah seorang warga Desa Toman bernama Tarmizi atau Abeng.
Dirinya prihatin dengan penyebaran COVID-19 yang hingga kini masih mewabah. Mobil ambulan yang dibeli oleh Tarmizi ini dari jerih payah menabung selama 10 tahun. Awalnya uang tabungan miliknya direncanakan akan digunakan untuk ibadah haji. Namun COVID-19 yang tak kunjung reda, ibadah haji pun tertunda sehingga uang tabungan sebesar 190 juta rupiah dibelikannya mobil ambulan untuk membantu warga sekitar, khususnya di wilayah Desa Toman dan Kecamatan Babatoman. Ya, alhamdulillah awalnya saya terinspirasi, termotivasi karena melihat dengan adanya pandemi COVID yang sekarang sedang melanda di Desa Toman ini, Kecamatan Babatoman, khususnya umumnya dunia yang sekarang sedang melanda. Akhirnya dengan inisiatif saya sendiri, dengan kerjasama saya menyisihkan ibarat tabungan saya yang sudah saya lakukan beberapa tahun belakangan untuk saya realisasikan untuk membeli satu unit ambulan ini dengan harapan semoga unit ini bisa bermanfaat untuk digunakan sebagaimana mestinya untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini. Tarmizi Abeng selain membeli ambulan untuk membantu warga, ia juga memberikan santunan berupa uang kepada puluhan anak yatim yang ada di wilayah Kecamatan Babatoman. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Setelah dikeluarkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Gema Pejuang Maharani Nusantara atau GPMN terhadap kepengurusan DPW Sumsel Yani Paslah dinonaktifkan, DPD GPMN melakukan rapat dan membentuk kepengurusan yang baru agar bisa bergerak sesuai instruksi pimpinan pusat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan organisasi terus berjalan sesuai instruksi pimpinan pusat. Berdasarkan instruksi, rapat melakukan meeting Zoom dengan kepengurusan pusat dan DPD se-Sumsel bahwa kepengurusan lama yang dinakodai oleh Yani Paslah dinonaktifkan per tanggal 7 Agustus 2021 dengan nomor pemberhentian SK nomor 002/SK/DPP GPMN _8/2021 menjelaskan bahwa ketua yang lama dianggap melanggar ketentuan organisasi sehingga harus dinonaktifkan agar tidak terjadi perpecahan. Mendapatkan hasil keputusan yang memang kehendak seluruh anggota DPD GPMN se-Sumatera Selatan. Bernomor surat keputusan itu 02 SK DPP GPMN nomor 8/2021, yaitu saudara Yani Paslah diberhentikan baik sebagai keanggotaan GPMN maupun sebagai ketua DPW. Saat ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh DPP dan menindaklanjuti kepengurusan baru dan sekaligus pembentukan anggota DPW yang secara aklamasi maupun secara resmi kami bentuk. Ini menyelesaikan penyusunan struktur pengurusan untuk penggantikan pimpinan Yani Paslah dan digantikan oleh Pak Jailani. Dari Oki, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang, Senin 16 Agustus 2021, rapat paripurna istimewa digelar dalam agenda mendengarkan pidato kenegaraan RI dalam rangka HUT RI ke-76 yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Rapat dihadiri langsung Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua DPRD Kota dan Kapolrestabes Palembang. Dalam rapat paripurna ini, Wali Kota Palembang Harno Joyo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk semangat meski saat ini pandemi COVID-19. Bahkan Harno Joyo meminta situasi pandemi tersebut dijadikan momentum pandemi untuk bangkit sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Untuk mencapai suatu keberhasilan memang itu menjadi dasar utama. Kita tangguh, lantas tumbuh. Nah ini tidak lain adalah harus melalui usaha. Nah usaha ini harus kita bentuk dengan secara bersama-sama, kerjasama, ya, jadi peran serta. Jadi itu ya harapan kita pada ulang tahun ini. Mari kita menjadi orang yang tangguh di tengah-tengah pandemi ini dan harus tumbuh. Penghargaan itu yang menjaga keamanan di Kota Palembang sehingga usaha masyarakat bisa tetap berjalan. Kita berharap di pintu-pintu masuk Kota Palembang sehingga investasi dari daerah luar itu bisa tetap
berjalan ini. Jadi kita berharap dengan paraga ini seluruh dari aparat keamanan dan seluruh organ menjadi untuk mengamankan daerah. Di acara yang sama juga dilakukan pemberian penghargaan untuk 6 anggota di jajaran Polsek Kertapati, Palembang atas ungkap kasus kejahatan jalanan. Penghargaan diberikan DPRD Kota Palembang berupa piagam yang diterima sebagai bentuk apresiasi kepada Polsek Kertapati karena berhasil mengamankan pelaku kejahatan begal dan bajing loncat di wilayah hukum Polsek Kertapati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara galakan program turun ke ladang untuk atasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah rangsang warga dengan bantuan bibit, pupuk, dan obat-obatan agar masyarakat tertarik dan tidak terbebani modal awal. Untuk menggerakkan program ini, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution menanam perdana tanaman bawang merah di Desa Manyabar, Mandailing Natal. Sekitar 5 hektar lahan milik warga yang tergabung dalam koperasi karya bersama ditanami bibit bawang yang merupakan bantuan pemerintah. Program ini ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini harapan kita nanti kita menjadi salah satu produsen bawang merah. Tadi saya meminta berdirikanlah koperasi atau bumdesna sehingga pasca panen pun kita tidak hanya memproduksi bawang merah semata, tetapi juga bawang merah goreng. Dan pemerintah daerah di sini siap berkoordinasi menyelesaikan masalah dari hulu sampai ke hilir, bagaimana nanti pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal. Selain tanaman bawang, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga mendorong masyarakat untuk menanam pisang, kentang, padi, cabai, jeruk, dan tanaman lainnya khususnya yang berumur pendek. Sudah kita rencanakan memang kita ada memang APBD Madinah kita memang ada tanaman bawang merah, buah-buahan, ada cabai, memang dari APBD kita memang ada juga. Tapi kemana sifatnya anggaran Kabupaten Mandailing Natal masih terbatas, memang masih sedikit yang bisa kita bantu untuk memulihkan daripada ekonomi masyarakat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Di sela-sela kesibukannya, Bupati Mandailing Natal Jafar Sukhairi Nasution menyempatkan diri meninjau progres pembangunan Rumah Sakit Umum Panyabungan di Komplek Perkantoran Kantor Bupati Mandailing Natal, di mana pada tahun ini sedang dikerjakan 3 gedung baru, yakni gedung IGD, gedung radiologi, dan gedung laboratorium dengan biaya sekitar 52 miliar rupiah. Bupati meminta waktu pengerjaan gedung ini sesuai jadwal agar segera bisa dimanfaatkan, terutama di masa pandemi COVID-19. Pembangunan Rumah Sakit Umum Panyabungan ini sudah berlangsung sejak 2018 lalu, namun karena berbagai kendala teknis dan keterbatasan dana, pembangunannya menjadi tertunda. Tahun ini Rumah Sakit Umum Panyabungan menggelontorkan dana 52 miliar rupiah lebih untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit ini. Namun dana ini belum mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit. Dibutuhkan dana sekitar 52 miliar hingga 54 miliar rupiah lagi agar semua sarana dan prasarana di rumah sakit dapat terlengkapi. Ada bangunan IGD, radiologi, laboratorium lengkap dan anak. Mudah-mudahan pelayanan kesehatan ini dengan terbangunnya rumah sakit Mandailing Natal bisa terpenuhi. Maksudnya Pak, tadi tahun ini 100% apa multi year lagi ada? Tahun ini yang 3 gedung terpenuhi, barangkali untuk rampung 100%-nya untuk 2022 barangkali kita bermohon dengan dana DAP kurang lebih 52 miliar. Kita berharap kepada pemerintah pusat agar permohonan bisa terpenuhi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Guna memastikan kelayakan beras bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat terdampak PPKM, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadzir Effendi melakukan inspeksi mendadak sekaligus pengecekan di Gedung Bulog Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Sidak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadzir Effendi di Gedung Bulog Tanjung Pinang Kepri ini merupakan rangkaian dari sidak sekaligus pengecekan kelayakan beras bansos di berbagai wilayah di Indonesia setelah ditemukannya beras tidak layak konsumsi yang disalurkan ke masyarakat beberapa waktu lalu di sejumlah daerah. Pada kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadzir Effendi didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga langsung menyalurkan bansos beras ke salah satu perkampungan nelayan di Tanjung Pinang. Pokoknya kalau ada masyarakat yang komplain terhadap beras bantuan beras ini harus segera direspon secepatnya, baik oleh PT Pos sebagai transporter maupun Bulog sebagai penyedia. Ya. Dan tadi juga sudah saya minta sesuai dengan kebijakan pemerintah, beras yang dibagikan adalah beras lokal. Kita memberikan bantuan masyarakat yang terpapar COVID, terkonfirmasi COVID, 1 KK itu Rp1.000.000 untuk menjamin mereka ketika diisolasi, baik isolasi mandiri maupun di karantina terpadu, keluarganya mendapat jaminan hidup selama 14 hari minimal selama masa isolasi. Kemudian bagi mereka yang meninggal dunia karena COVID, ya kita berikan Rp3 juta. Berbagai bantuan dari pemerintah tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada warga, khususnya yang terdampak PPKM maupun warga kurang mampu yang terpapar COVID-19. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaipullah, Hairullah TV One mengabarkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Lampung menyalurkan bantuan oksigen konsentrator dan tempat tidur ke rumah sakit yang merawat pasien COVID. Saat ini, Rumah Sakit Penanganan Pasien COVID juga sudah mendapatkan bantuan sebanyak 7 unit oksigen konsentrator dari Kementerian Kesehatan RI dari jumlah permintaan sebanyak 20 oksigen konsentrator. Menyikapi lonjakan kasus terpapar COVID-19 di rumah sakit umum daerah dan rumah isolasi yang ada di Kabupaten Pringsewu, Dinas Kesehatan setempat lakukan berbagai macam upaya. Dinas Kesehatan menyalurkan oksigen konsentrator dan regulator oksigen ke rumah sakit umum daerah dan rumah isolasi ex-RSUD lama di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Rumah Sakit Penanganan Pasien COVID-19 dalam beberapa waktu yang lalu mengalami kekurangan oksigen dan tempat tidur. Pihaknya langsung mengajukan bantuan ke Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dari ke-7 oksigen konsentrator yang telah diberikan dibagikan di 2 tempat, yaitu 5 unit untuk rumah sakit serta 2 unit untuk rumah isolasi. Selain itu, pihak rumah sakit mendapatkan penambahan tempat tidur baru sebanyak 64 unit yang dibagikan di 2 tempat, yaitu 45 tempat tidur untuk RSUD Pringsewu dan 19 tempat tidur di rumah isolasi untuk mencukupi dari jumlah target sebanyak 50 tempat tidur. Mengupayakan penambahan dengan membeli oksigen generator, tetapi prosesnya akan perlu waktu, sehingga kita mengajukan bantuan ke Kementerian Kesehatan dan alhamdulillah melalui Dinas Kesehatan Provinsi kita dapat 7 unit oksigen konsentrat dari 20 yang kami minta. Itu cukup membantu saat ini untuk penanganan pasien COVID di ruang isolasi, dan ke depan kita akan adakan oksigen generator. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan HUT RI ke-76 tahun secara tatap muka dan virtual. Bertempat di Bandara Lanut Suwondo, Medan, Polonia, upacara pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa. Upacara yang berlangsung pada pukul 7 pagi ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Sumatera Utara beserta prajurit TNI AU Lanut Suwondo. Ya, ini yang ke-76 tahun kemerdekaan kita, tapi kita juga menyadari suasana pandemi COVID ini belum usai. Kita berharap, berdoa bersama supaya masalah pandemi ini segera bisa terselesaikan dan masyarakat kita bisa beraktivitas dengan membangkitkan ekonomi kita di daerah. Dan mudah-mudahan juga semangat kemerdekaan ini terus bergelora
dengan generasi-generasi muda kita yang juga harus tahu sejarah perjuangan bangsa ini. Ini setiap tahun perlu diperingatin supaya generasi-generasi juga mengetahui bahwa kemerdekaan bangsa negara ini tidak mudah membangunnya, supaya tetap menjaga keutuhan bangsa, ikut terus berjuang, dan semua generasi-generasi muda kita tidak lengah dengan waktu. Harus ikut berjuang, mempertahankan bagaimana negara ini menjadi negara besar, bangsa yang maju, dan SDM-nya harus berkualitas terus ke depan. Usai memimpin upacara, Wakil Gubernur Sumatera Utara memberikan penghargaan lencana kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Su. Setelah menggelar upacara bendera secara tatap muka, peringatan HUT RI bersama Presiden Joko Widodo dari Istana Negara juga digelar secara virtual, diikuti oleh 34 provinsi lainnya di Indonesia. Untuk Pemprov Sumatera Utara, upacara digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Detik-detik proklamasi diikuti oleh Kapolda Sumut, Pangdam 1 Bukit Barisan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua DPRD Sumut, dan unsur pejabat pemerintahan di Sumatera Utara. Dengan berbusana tradisional, pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ini mengikuti upacara yang dimulai pada pukul 10 pagi. Rangkaian upacara diikuti dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, momen HUT RI ke-76 tahun ini, keikutsertaan seorang peserta Paskibraka Nasional asal Sumatera Utara sekaligus pembawa bendera merah putih HUT RI ke-76 di Istana Negara menjadi kado istimewa bagi warga Sumatera Utara. Saya sampaikan kepada seluruh rakyat Sumatera Utara, selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah dari 34 provinsi, satu provinsi ada di Sumatera Utara. Kebanggaan kita tadi yang membawa bendera utama itu adalah Zahara, putri Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara itu dari segi demografi itu sangat-sangat merupakan anugerah Tuhan. Belum lagi dari segi geografi. Semua kita punya potensi. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan sungguh hati, dengan kepastian bahwa kita bisa. Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan menggelar sosialisasi dan pelatihan terhadap tenaga tracer bersama TNI dan Polri. Sosialisasi dan pelatihan yang digelar bertujuan meningkatkan kualitas strategi para petugas dalam melakukan tracing, testing, and treatment terhadap pelacakan kontak erat pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan melakukan peninjauan yang cepat, tepat, dan komprehensif. Tracing pelacakan kontak erat pasien terkonfirmasi COVID-19 ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19 bersamaan testing dan treatment. Bupati Batubara, Zahir didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Wahid Husyairi, berharap dengan pelatihan ini para petugas yang turun ke lapangan bisa menginput apa yang menjadi persyaratan tracing, testing, dan treatment dalam satu aplikasi yang terkoneksi ke pusat kementerian. Pelacakan dapat lebih ditingkatkan sehingga jumlah yang terkonfirmasi dapat diketahui dan dapat melakukan tindakan untuk mengatasinya. Pelatihan terhadap tenaga tracer yang kita akan turunkan ke daerah untuk melakukan pelacakan terhadap kontak erat yang ada bersama dengan TNI Polri. Nah tentu ya kita berharap ketika ini kita latih, maka apa-apa yang menjadi persyaratan untuk melaksanakan tracer karena ini memakai uang negara sehingga bisa dimasukkan dalam aplikasi dan itu terkonek dengan pusat ya, dengan kementerian. Nah ini kita lakukan ada di 3 tempat. Sementara itu, saat ini Kabupaten Batubara telah masuk ke dalam level 3 dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan diharapkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Hadir pada
Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara membantah pemberitaan di sejumlah media massa terkait adanya kericuhan saat pemakaman jenazah pasien COVID-19. Bantahan tersebut disampaikan langsung Bupati Batubara, Zahir, setelah meminta klarifikasi sejumlah instansi terkait. Menurut Zahir, apa yang diberitakan sejumlah media massa terkait kericuhan saat pemakaman jenazah pasien COVID terjadi di Kabupaten Simalungun, bukan di Kabupaten Batubara. Sebelumnya, sejumlah media massa memberitakan terkait keluarga pasien COVID-19 yang tidak terima pemakaman jenazah karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam, di mana jenazah hanya dibungkus sehelai kain putih oleh pihak rumah sakit. Pihak keluarga pun kemudian membawa pulang jenazah pasien COVID tersebut untuk dilakukan penyelenggaraan jenazah secara syariat Islam. Menyikapi pemberitaan tersebut, Zahir menyesalkan karena mengganggu ketertiban warga Batubara. Viral itu ya, yang dimakamkan di Simalungun. Tapi masyarakat menganggap bahwa kejadian itu di Batubara. Karena berita itu diberitakan di Batubara gitu loh. Ini harus kita klarifikasi bahwa proses itu tidak terlaksana di Batubara, baik proses dari setelah mati, berobat di rumah sakitnya maupun pemakamannya. Saya panggil kepala dinas. Ini apa yang terjadi kok? Bisa saya bilang seperti ini kan tidak manusiawi lah menurut saya. Oleh sebab itu saya sudah perintahkan bahwa ketika ada masyarakat yang meninggal akibat COVID itu harus divideokan dia. Jadi peti mati itu dibuka sebelum ditutup, itu divideokan bersama masyarakat keluarganya. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, pemerintah Kabupaten Batubara bersama Kementerian Agama Kabupaten Batubara menggelar zikir dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Zikir dan doa bersama ini digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara di Komplek Kuala Tanjung, Inalum, Kabupaten Batubara dengan menerapkan protokol kesehatan serta dihadiri tokoh agama yang tergabung dalam organisasi keagamaan. Kegiatan yang mengusung tema spirit hijriah dan semangat gotong royong dengan harapan setiap masyarakat terus semangat di tengah pandemi COVID-19 untuk sama-sama berdoa agar pandemi segera berakhir dan aktivitas masyarakat kembali normal. Dalam kesempatan tersebut, Zahir selaku Bupati Batubara bersama Ketua TPPKK Maya Indriasari Zahir memberikan cindramata kepada perwakilan tokoh agama dan organisasi keagamaan yang hadir. Iya, hari ini kita memperingati Tahun Baru Hijriah, Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara bersama pemerintah. Ya, dilaksanakan secara hikmat, sederhana, tapi maknanya tidak mengurangi hari itu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini menjadikan kita lebih meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, memperkuat tali persaudaraan, tentunya bersama-sama berdoa agar wabah COVID-19 ini bisa cepat berakhir dan dicabut dari bumi yang kita cintai. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Novotel, jaringan hotel internasional pertama di Bukit Tinggi. Memiliki kamar-kamar yang elegan dan nyaman. Menjelajahi dunia dari rasa makanan yang mewah dan memanjakan diri Anda dengan keluarga atau teman di restoran dan bar kami. Akses yang mudah dengan lingkungan serta tempat yang menarik seperti Jam Gadang Bukit Tinggi. Did you dream of me too? Well, fancy that.